Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Baliki Akademi terus mengupas tuntas rekayasa ya video CCTV yang dilakukan oleh AKBP saat itu Muhammad Nu Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Hah, semakin hari semakin kita miris dan memprihatinkan ya saudara-saudara satu perjuangan di tanah air maupun di luar negeri. Ya, berkali-kali terus terjadi. Inilah ketika juga Hakim Binsar Gultom ya ketika mencecar Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa pada tanggal 28 September 2016. Ia juga menggunakan bukti rekayasa, ya, pergerakan-pergerakan artifisial, buatan, palsu, yang sudah diedit oleh Muhammad Nur Al-Azhar, ya, terkait dengan pukul 16.29.50 WIB di kamera 7. Ya. Sebelumnya di video sebelum-sebelumnya kita sudah membuktikan ya pada sebelum 16.29.50 itu Jessica seharusnya melakukan aktivitas chat memegang HP dan diedit oleh Muhammad Nur Al-Azhar menjadi pergerakan menoleh-noleh. Itulah hebatnya penipuan, ya, lihainya rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar di kasus ini. Ya. Begitupun ya ketika Hakim Binsar Gultom menanyakan Jessica memasukkan sesuatu. Kalau bukan dia siapa lagi? Nah, begitulah logika umumnya. Saya tidak tahu mereka tahu atau tidak video rekayasa sudah direkayasa atau tidak oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Tapi saya masih optimis mereka benar-benar ya ketiga hakim itu benar-benar ditipu mentah-mentah oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Pertanyaannya bagi Anda, Hakim Binsar Gultom dan kedua hakim lainnya. Kalau benar ada pergerakan-pergerakan di meja 54, menggeser paperback, memasukkan sesuatu, ya, mengambil sesuatu di dalam gelas, di dalam tas, ya, menggeser kopi, ya, menaruh pipet di atas gelas. Kenapa justru dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar fakta itu dengan mendowngrade, mendownscale menjadi seperempatnya secara spasial dari 1920 1080 menjadi 960 576 secara temporal dari 25 frame menjadi 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik. Kalau itu benar-benar ada pergerakan-pergerakan itu, Binsar Gultom, kenapa justru dikaburkan dengan cara mendownscaling? Coba jawab, anak SD pun bisa menjawab itu. Kalau benar-benar ada, maka tidak perlu capek-capek Muhammad Nur Al-Azhar menurunkan resolusinya dan menggiring Anda, memandu Anda ketika Anda di persidangan dede pun bubang-bubangun. Apa itu gelas? Apa itu paperback sudah sejajar atau tidak? Apakah itu tangan atau tidak? Anda benar-benar buta saat itu ketika di persidangan. Dan Anda anggap itu sebagai fakta. Ketika Anda masih meraba-raba, mengapa Anda anggap itu sebagai fakta di persidangan? Padahal sebelumnya saya sudah bilang ketika saya maju, ada reduksi frame. Sesuai dengan poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar 1920 1080. Kenapa sejumlah video dari metadatanya jadi 960 576? Anda tidak dengarkan, Anda kesampingkan pendapat saya. Ya. Anda bertiga mengesampingkan pendapat saya. Karena itu hak Anda sebagai hakim.
Tetapi kewajiban Anda adalah mengkoreksi ini, keputusan ini, gitu. Anda punya hak, tetapi Anda juga punya kewajiban, gitu, untuk mengkoreksi keputusan ini, gitu. Bagaimana Anda memutuskan kalian bertiga menggunakan video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar berdasarkan BAP, bukti tertulis, dan itu tidak mungkin untuk dibantah, gitu. Ya, pertanyaan saya itu ya, Pak Binsar Gultom, kalau benar ada pergerakan-pergerakan tersebut di meja 54, seharusnya Anda bisa menonton dengan tajam. Anda tidak perlu dipandu oleh Muhammad Nual Azhar. Anda bisa secara visual mempersepsikan pergerakan-pergerakan objek tersebut tanpa harus bertanya kepada Muhammad Nual Azhar. Karena hanya menzoom 2-3 kali, pergerakan itu harusnya bisa Anda persepsikan bertiga tanpa harus digiring oleh Muhammad Nual Azhar. Sangat disayangkan kalian memberikan keputusan yang salah dan memberikan apa ya, wajah peradilan Indonesia yang sangat-sangat buruk di mata dunia, bukan hanya di Indonesia. Bagaimana bukti rekayasa digital itu semua dipakai, mulai dari saksi fakta, bahkan saya pikir mulai dari rekonstruksi Jessica, pada juga saksi ahli toksikolog, psikolog, jaksa, dan Anda semua bertiga hakim. Aduh. Oke pemirsa, kita tunjukkan lagi bukti mematikan tadi itu kamera 7 ya, 16-29-50 di kamera 7 ya. Ketika Jessica ya disebutkan si perekayasa Muhammad Nual Azhar memasukkan sesuatu, mengambil sesuatu dari tas, memasukkan ke dalam gelas itu 16-29-50 dan itu direkayasa. Ya, ini tidak perlu saya terangkan lagi dan lagi. Cuma saya tunjukkan aja ini kepada Binsar Gultom dan kawan-kawan. Bagaimana satu kamera berbeda resolusi. Ya, di BAP Muhammad Nu dia turunkan untuk mengaburkan objek-objek itu. Ya, resolusi framenya dia turunkan untuk menciptakan pergerakan-pergerakan artifisial. Itulah Binsar Gultom. Anda telah dikelabui. Anda telah ditipu. Maka muncullah kalian bertiga ke depan publik mengakui salah dan tuntut balik itu Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Diskusikan kepada ketua Mahkamah Agung. Bagaimana ini Pak? Apanya? Kami minta maaf, kami telah ditipu oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Ini bagaimana penyelesaian hukumnya? Karena ada sekarang seorang gadis Binsar Gultom yang kalian hukum dengan bukti rekayasa dan dia telah menjalaninya 8 tahun dari 20 tahun. Nggak bisa lagi kalian cuci tangan dan berdiam diri. Ini sudah bukti valid ini, ilmiah, bukan interpretatif lagi, ditafsir-tafsir. Diskusilah kalian dengan ketua MA, bagaimana solusinya ini, gitu loh. Pak Binsar Gultom, ya, dan kawan-kawan. Partai Tulus Hutapea dan Hakim Ketua Kisworo. Oke pemirsa, kita tonton lagi bagaimana Binsar Gultom ini dengan sangat meyakinkan ya mencecar Jessica ya tentang pergerakan Jessica memasukkan sesuatu dari ambil sesuatu dari atas dan menaruh sesuatu. Ya, jadi ketika Jessica tidak mengakuinya, maka Binsar Gultom ini akan menyimpulkan Jessica yang bohong bahwa bukti CCTV rekayasa Muhammad Nu itulah yang benar. Ngeri kan peradilan sesat ini? Ngeri. Nggak terbayangkan begini jika Jessica Wongso adalah dari daging kita ya. Adik, putri, kakak kita. Nggak tahu lagi kita. Ya.
Ntar ya, saya cari videonya. Ya, ini videonya. Ya, bagaimana dengan meyakinkan dia mencecar Jessica dengan bukti rekayasa tersebut. Saya kasihan melihat Jessica ini. Bah. Karena ya hanya hitungan detik ketika kopi tersaji ya di meja 54 sesuai pesanan saudara. Tiba-tiba ya seperti tadi yang sudah dipertanyakan semua saudara juga melihat sendiri ya. Mirna kibas-kibas mulut. Lalu saudara juga mencium ada bau tidak enak di kopi itu, termasuk honey yang mengakibatkan kolaps hingga meninggal dunia. Lalu seperti Koreksi ya, rekan-rekan penonton. Pada saat Hani memberikan kesaksian, itu ceritanya panjang sekali setelah Mirna itu minum. Mereka masih banyak bincang-bincangnya. Dia mengakunya kalau nggak salah ada 1 sampai 2 menit. Bukan hitungan detik. Masih melihat menu lagi. Dan segala macam perbincangan mereka. Jadi ini juga menyesatkan, bukan 1-2 menit. Menurut Hani, mereka masih bincang-bincang lagi. Panjang ceritanya. Ketika Hani, Juwita Bun dihadirkan sebagai saksi fakta. Aduh, ini berantakan juga ini, Bah. Oke, lanjut. katakan rekan tadi hakim, kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saya beneran tidak tahu Agak keras siapa. suaranya. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Karena Nah itulah, saudara. Begitu sangat meyakinkan Binsar Gultum ini menanyakan bukti rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar itu ya. 162950. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Ya Muhammad Nuh Al-Azhar lah. Binsar Gultum yang mengedit itu. Kalau tidak diedit ya tajam. Gitu loh. 1920, 1080 itu tajam. Cuma 12 meter. Kalau benar tangan Jessica ada memasukkan sesuatu, ya tinggal di zoom aja tanpa harus dikaburkan dengan downscaling. Gitu loh. Anda buta dengan kejahatan digital, tapi tidak mau mendengarkan kesaksian orang lain, ya. Anda berpihak pada Muhammad Nuh Al-Azhar karena alasan bla 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 sertifikat software internasional dan segala macam, ditipulah kalian. Gitu loh. Kalau saya optimis lah, kalian nggak tahu kan rekayasa itu, gitu. Ditipulah kalian bulat-bulat, mentah-mentah. Ya, sekarang nggak berani kalian maju. Padahal ada loh. Ya, di video ketika Anda mencecar Jessica, Anda katakan berani karena benar, takut karena salah. Ya, coba saya cari dulu videonya itu. Nah, ini dia. Ya, biar kata-katanya kita balikkan ke dia. Ya, ini dia. Keluar, Yang Mulia. Loh. Saya cuma tidak mau. berani karena benar, takut karena salah. Lagi, saya ulangi lagi. Keluar, Yang Mulia. Loh. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Ulangi lagi. Keluar, Yang Mulia. Loh. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Oke, sekarang Binsar Gultum dan kedua hakim lainnya. Ya.
Sekarang Anda pasti sudah tahu kalian bertiga bahwa bukti yang kalian pakai untuk mendakwa Jessica adalah bukti rekayasa karena ini bukti tertulis, tidak mungkin bisa dibantah oleh Muhammad Nur Al-Azhar, saksi ahli yang kalian andalkan itu, dan Christopher Muhammad Nur Al-Azhar. Sekarang dengan pengetahuan kalian bahwa ini sudah rekayasa, bukti CCTV ini, saya balikan lagi kepada Anda kata-kata mutiaramu. Berani karena benar, takut karena salah. Sekarang majulah kalian, ya, bertiga. Lakukan sesuatu untuk mengkoreksi ini. Kalau kalian benar, berarti kalian berani maju. Kalau kalian takut, berarti kalian salah. Kan gitu. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau kalian benar, maka kalian akan berani tampil. Kalau kalian takut tampil, berarti kalian salah. Kan begitu. Ya. Oke. Untuk terakhir kita putarkan lagi ya salah satu video penipuan lihai ya oleh perekayasa Muhammad Nur Al-Azhar tentang memasukkan tangan memasukkan sesuatu. Ketika di Zoom terlihat tangan memasukkan sesuatu yang diyakini oleh Binsar Gultom dengan yakin seyakin-yakinnya. Sehingga jawaban Jessica yang menyangkalnya pun dianggap pasti Jessica bohong. Parah.